Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Nini Pratiwi, saya dari kelas IPA 4. Saya akan mempresentasikan apa itu menstruasi, apa itu urin, keringat, dan peredaran darah. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alamiah dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya indung telur, ovarium, dan rahim uterus, yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Siklus menstruasi yang mencakup siklus ovarium dan siklus uterus. Dan ini adalah fase-fase menstruasi. Fase menstruasi adalah fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Fase menstruasi dibagi menjadi 4. Fase menstruasi, fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan hormon lutein. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dalam ovarium akan bergerak dari tuba falopik ke rahim. Proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Selama siklus menstruasi, proses terjadi menstruasi dan akan diatur oleh beberapa hormon. Hormon yang berperan selama menstruasi antara lain: A. Progesteron. Hormon progesteron berperan untuk menjaga siklus menstruasi dan kehamilan. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam penebalan lapisan di dinding rahim sebelum kehamilan terjadi. Hormon progesteron diproduksi oleh ovarium. Estrogen. Hormon estrogen berperan untuk memulihkan kembali lapisan dinding rahim saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, hormon estrogen juga berperan dalam pembentukan tubuh remaja wanita selama masa pubertas. Hormon estrogen diproduksi di ovarium. Gonadotropin. Hormon gonadotropin berperan untuk merangsang tubuh agar menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan lutein. Hormon gonadotropin diproduksi oleh otak. Luteinizing atau protein. Hormon luteinizing berperan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan proses ovulasi. Jika terjadi pembuahan, maka hormon luteinizing akan merangsang korpus lutein untuk menghasilkan progesteron. Hormon folikel berperan untuk membantu sel telur matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi oleh otak, tepatnya di kelenjar pituitari. Apa saja gejala terjadi menstruasi? Selama siklus menstruasi akan terjadi perubahan kadar hormon pada tubuh wanita. Adanya perubahan kadar hormon ini akan mempengaruhi banyak hal dalam diri wanita, termasuk emosi dan fisik. Selain itu, gejala menstruasi yang normal terjadi meliputi mengalami pendarahan, kesulitan tidur saat malam hari, tumbuhnya jerawat, perubahan suasana hati, dan lebih sensitif. Tanda tidak normal selama menstruasi. Beberapa gejala tidak normal selama menstruasi antara lain: siklus haid bisa kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Lama menstruasi bisa melebihi 8-10 hari. Terdapat gumpalan darah dengan diameter lebih dari 2,5 cm. Tidak mengalami menstruasi selama beberapa bulan yang bukan karena kehamilan. Warna darah selama haid yang sehat ditandai dengan keluarnya darah yang berwarna merah cerah. Darah yang berwarna cerah
menandakan bahwa aliran darah Anda normal. Sebaliknya, jika darah yang keluar berwarna merah gelap, coklat, atau berbentuk gumpalan, maka ini bisa menjadi tanda adanya masalah pada sirkulasi rahim. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi saat hormon dalam tubuh tidak seimbang, mengalami keputihan. Keputihan normalnya akan dialami oleh wanita beberapa hari menjelang siklus menstruasi datang. Munculnya gejala haid yang normal selalu dimulai dengan munculnya gejala menjelang haid dan akan berhenti saat hari pertama haid. Namun saat gejala yang muncul menunjukkan kondisi tidak normal dari haid sebelumnya, maka tidak perlu khawatir dengan hal tersebut, sebab bisa saja itu adalah pertanda adanya masalah pada siklus haid. Salah satu fungsi kulit adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kulit sebagai sistem metabolisme ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat dilakukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau otak. Jadi pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus sudah mempengaruhi kelenjar keringat. Air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan oleh saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat di permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sampai normal kembali. Juga terjadi dermis, pembuluh darah dermis melebar panas dan dilatasi. Untuk membantu pembuluh darah yang lalu sehingga panas lebih dibuang dari permukaan. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung bilik kiri memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung serambi kanan. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung secara detail: jantung bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah jantung serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung bilik kanan dan memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung serambi kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, paru-paru, pembuluh balik ke paru-paru, jantung serambi kiri. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses sekresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin biasanya mengandung zat yang tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah yang menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yaitu penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah ke kapiler yang mengelilingi tubulus. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin. Untuk sementara di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam,
HCl dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh OL13.